Oke, selamat malam teman-teman. Malam ini saya kedatangan tamu yang spesial ya. Bintang tamu kita malam ini adalah Aldo Tulung Alo ya, yang tentunya sudah tidak asing lagi dalam dunia perdiskusian ya. Malam ini kami akan membahas mengenai antara agama dan sains. Nah, dan nanti apa namanya bunga-bunga yang ada di sekitar itu. Jadi intinya pokok bahasan kita ini adalah agama dan sains. Materinya itu kita ambil dari bagian-bagian depan kitab Kejadian, ya. Terutama di dalam kitab Kejadian dari pasal 1 sampai sebelum kelahiran Abraham. Ya, kalau udah Abraham nanti kita udah beda nanti bahan ceritanya. Oke, Bung Aldo, kira-kira mau membuka statement apa dulu nih yang perlu diluruskan dari pemahaman orang-orang pada umumnya begitu. Baik, terima Misalnya kasih. apa? Misalnya apakah benar sih manusia itu diciptakan dari debu tanah gitu? Coba silakan. Aduh. Ya, banyak yang bertanya kepada saya mengenai hal ini juga, dan terus terang ya, saya juga baru mendapatkan penyingkapan ini begitu saya masuk ke dalam seminari Saint Basil itu sekitar tahun 2014-2015 ya. Nah, materi yang saya terima ini dari keuskupan di Australia yang memang para uskup ini selain juga mempunyai keagamaan yang cukup mendalam secara mistik, tapi juga seorang sejarawan ya. Salah seorang uskup kami itu lulusan dari Cambridge University. Beliau namanya adalah Father John Ward. Beliau itu yang membuat museum arkeologi pertama di Inggris di abad 20 awal gitu ya. Nah, dari beliau dan para uskup yang lain itu merumuskan ajaran ya, sebenarnya ya ini tidak bertentangan dengan intisari ajaran Kristen ya, tapi lebih menjelaskan lagi, mengungkap rahasia-rahasia yang ada yang selama ini tuh tidak disadari oleh banyak umat Kristen, terutama tentang kejadian 1 sampai 11 ya. Jadi penciptaan sampai kisah Menara Babel gitu. Nah, sebelum saya lebih jauh ya ulas ya, saya mau share di sini. Saya bisa share screen ya. Baik, saya coba share screen ya. Oke, ini adalah slide saya. Ya, agama dan sains, diskusi dengan evangelis Edis Sibutar-Butar. Sorry, namanya agak salah nih saya tulis ya. Harusnya si. Baik. Nah, yang pertama adalah hubungan agama dan sains modern itu apa? Agama itu bukan bagian dari sains modern. Lalu yang ketiga, perbedaan pemahaman antara isi Alkitab dan data sains modern. Yang saya mau ulas yang pertama adalah hubungan agama dan sains modern. Kalau kita lihat ya, manusia kita ya, dari pertama kali muncul ya, itu munculnya ras kita manusia modern atau sapiens ya, itu 300.000 sampai 200.000 tahun yang lalu ya. Jadi bukan 5.000 tahun yang lalu. Nah, ini data ini didapat dari mana? Dari temuan-temuan arkeolog ya, antropolog ya, lalu juga sejarawan yang lain. Nah, kalau rekan-rekan beli ke toko buku ya, bisa beli buku judulnya tuh Sapiens, yang menulis itu Yuval Harari, seorang ilmuwan dari Israel yang membahas tentang asal-usul manusia. Ya, itu judulnya Sapiens. Itu udah sangat terkenal banget. Ya, Sapiens, riwayat singkat umat manusia. Nah, di situ dijelaskan ya, kalau manusia itu munculnya belakangan ya. Sebenarnya manusia purba itu muncul udah jutaan tahun yang lalu, cuma ras kita ya, itu munculnya 300 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Nah, kita ini waktu itu
hidup itu bersama dengan manusia purba yang lain gitu. Nah, yang membedakan kita dengan manusia purba yang lain, kita tuh mengalami 3 kali revolusi. Yang pertama revolusi kognitif ya, 70.000 tahun yang lalu revolusi pertanian 12.000 tahun yang lalu kita memasuki 500 tahun yang lalu memasuki revolusi sains. Nah, pada saat kita masuk ke revolusi yang pertama aja, itu yang membuat kita itu superior dibandingkan manusia purba yang lain. Itu kita sangat superior ya. Sehingga kita tuh bisa jadi predator yang sangat mematikan. Tadinya kan kita ya bisa dibilang rantai makanan itu kita nungguin ya makhluk yang lain atau binatang yang lain itu memangsa makanan, terus kita makan sisa-sisanya. Nah, pada saat masuk ke revolusi kognitif, otak kita itu berkembang dengan baik sehingga kita itu menjadi manusia yang bisa berpikir dan bahkan berpikir hal-hal yang nggak eksis, nggak nyata gitu ya. Jadi berimajinasi dengan liar gitu. Nah, itu masuk ke kognitif. Nah, dari sini aja kita tuh bisa berdiskusi dengan sesama manusia sapiens yang lain supaya kita bisa, dulu nenek moyang kita bisa berburu dengan baik. Nah, pada saat berburu dengan baik, akhirnya kita tuh jadi predator yang paling utama. Nah, masuk ke revolusi yang kedua, pertanian. Nah, tadinya kan sudah bisa berimajinasi gitu ya, yang aneh-aneh gitu ya. Nah, di revolusi pertanian ini, di mana manusia itu sudah hidupnya settle, di mana tidak nomaden lagi, tapi sudah bercocok tanam, disitulah dimulai manusia itu memformulasikan agama-agama gitu ya. Jadi ada dewa matahari, dewa bulan, dewa kesuburan, dewa laut, dewa langit. Itu sudah mulai itu di sini. Di revolusi pertanian ya 12.000 tahun yang lalu. Nah, gitu ya. Jadi hubungannya agama dengan sains modern, agama itu sudah mulai ada ya. 12.000 tahun yang lalu itu sebenarnya ada, sudah mulai terformulasikan. Nah, masuk ke dalam peradaban manusia lebih jauh di Mesopotamia ya. Mesopotamia manusia itu sudah mulai bisa menulis gitu ya. Mesopotamia, terus ada Akkadian ya, terus ada Syria, ada Babilonia, baru masuk ke Israel gitu. Jadi ada agama-agama yang muncul sebelum Israel gitu. Nah, agama-agama ini terbentuk ya pada saat peradaban manusia itu belum memiliki pemahaman tentang sains yang baik. Jadi masih primitif. Namun demikian ya, di peradaban Sumeria ya 4.000 ya tahun sebelum Masehi itu sudah ada yang namanya kalender. Sudah ada pembagian waktu-waktu 1 tahun dibagi 12 bulan, dan dari kalender itulah kemudian bangsa-bangsa yang lain mengadopsinya sampai bangsa Israel juga. Gitu. Jadi hubungan antara agama dan sains ya, begitu manusia 500 berkembang ya 500 tahun yang lalu baru muncul berbagai riset ya yang berkembang, yang membuat kehidupan manusia itu menjadi lebih baik karena adanya sains modern ini gitu. Nah, agama perlu diperhatikan ya. Pada saat orang mempelajari agama, saya masuk ke bagian yang kedua, agama itu bukan bagian dari sains modern. Jadi kalau kita mau mempelajari agama itu kita harus fokus belajar agama untuk melihat atau mengetahui hal-hal yang metafisik atau roh. Kalau yang sains modern, hal-hal yang fisik. Ya. Jadi kalau kita ngelihat di kejadian 1 ya atau penciptaan manusia, kita ngelihat dari sisi agama, kita ngelihat manusia itu ada karena ada Tuhan ya. Tuhan itu menciptakan manusia supaya manusia bekerja, manusia itu segambar dan serupa dengan Dia ya. Berarti manusia ciptaan yang mulia gitu. Nah,
Tapi gini Bang, Hmm, ada satu pertanyaan menarik ini Bang. ya gimana? Bagaimana bagaimana kita dapat seperti buku-buku yang fenomenal. Ini kan termasuk buku fenomenal Bang ya, buku Sapiens ini ya. Kan ada Ya. dua ini versi Bang ya. Yang satunya lagi apa judulnya satunya itu? Oh, yang satu kelanjutannya Homo Deus. Jadi setelah Ya, Sapiens Homo ini, Deus, Homo Deus yang covernya itu gambar chip itu Bang ya. ya jadi yang lebih yang hitam lah gitu ya covernya Ya, gitu. tapi ada satu satu ini Bang, satu pertanyaan menarik ya. Hmm. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang diutarakan di dalamnya itu benar gitu Bang. Kalau memang benar ada manusia purba yang jumlahnya itu hidupnya itu jutaan tahun yang silam, dari mana kita bisa yakin betul bahwa itu memang golongan manusia, Bang? Gitu. Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang namanya riset science ya, saya coba kembali ke layar supaya kita bisa bertatap muka. Nah, ya, kalau ada yang bertanya gimana membuktikan adanya benar-benar manusia purba atau sapiens ini gitu ya, atau evolusi ini gitu ya. Karena di dalam Alkitab kan manusia dari tanah ya. Kalau lihat dari data sapiens ya, atau jurnal-jurnal ini yang lain, kenapa ada proses evolusi? Nah, kita bisa lihat ya bukti-bukti dari evolusi ini ya, dari berbagai cara. Yang pertama ya, kita lihat ke ayah kita atau ke ibu kita ya. Kalau itu berbeda, itu artinya adalah minor evolusi. Jadi perbedaan di dalam satu spesies. Nah, kalau evolusi atau perbedaan ini terjadi dalam kurun waktu jutaan tahun, makin membesar perbedaannya sehingga nanti memunculkan spesies yang baru. Nah, yang disebut sama si Harari tadi Homo Deus. Jadi kita ini terus berevolusi. Semua spesies yang ada di bumi ini juga berevolusi terus. Karena ya harus beradaptasi dengan lingkungan. Jadi yang pertama Tapi, buktinya adalah gini Bang, tapi gini Bang, yang ingin saya tanyakan sama Abang, apakah di menurut bukunya Harari itu, apakah dia membenarkan teorinya Darwin itu Bang? ya Atau evolusi yang dimaksud itu evolusi bagaimana gitu? ya memang benar sampai sekarang belum ada yang bisa mematahkan teorinya Darwin. Kenapa? Karena Darwin itu 160 tahun yang lalu memunculkan teorinya. Nah, dalam kurun waktu 160 tahun, riset itu berkembang dan riset-riset ini mendukung ya bukti atau risetnya si Darwin ini. Gitu. Jadi Oke, gini selain Bang, ada satu pertanyaan begini Bang ya, biar kita tidak tidak mengklaim diri sendiri benar kan gitu Bang ya. ya Kalau kalau ini kalau saya salah tolong diluruskan ya. Setahu saya teori Darwin itu mengatakan bahwa manusia itu yang sekarang bentuknya sekarang Homo sapiens ini yang sempurna ini tadinya bentuknya itu kalau tidak salah ya itu bentuknya kera atau monyet. Nah pertanyaan saya begini, kalau memang kera-kera itu dahulu ya manusia-manusia kera yang bungkuk yang berjalan bungkuk belum tegak itu dulu berevolusi sampai sekarang ini. Nah pertanyaan saya sekarang Bang, pertanyaan saya sekarang eh, bagaimana dengan gorila, dengan simpanse? Kenapa kok mereka tetap seperti itu? Kenapa kok mereka nggak jadi manusia gitu, Pak? ya Ya, nah, ini padahal udah pertanyaan sama-sama menarik ya. jutaan tahun ya. Jadi gini ya, kita sama simpanse itu sebenarnya sepupu. Kita sama gorila sepupu. Nah, terus ada yang lain ya, spesies yang lain itu sebenarnya sepupu. Kita tidak dilahirkan dari kera. Kita tidak dilahirkan dari gorila. Jadi semuanya sepupu. Nah, contohnya kita sama simpanse atau monyet ya. Nah, ini kita dulunya ya 7 sampai 6 juta tahun yang lalu punya nenek moyang yang sama. Tapi ya lebih mirip ke monyet ini. Dulu punya satu ya, satu primata yang sama. Tapi begitu dia berkembang ya, beradaptasi sama lingkungannya lama-lama ya, itu jadi spesies yang berbeda. Nah, sekarang ini kita bisa lihat lah. Nah, ada simpanse gitu. Oh, ada gorila. Dulunya itu sama. Nenek moyangnya sama gitu. Nah, yang disebut sapiens, manusia purba,
itu baru ada 300 sampai 200 ribu tahun yang lalu, dan kita ini udah seperti ini, udah tegak berdiri gitu. Nah, Kalau gini Bang, yang sampai sekarang saya tidak bisa menerima teori evolusi ini, teori Darwin ini, ya, kenapa hanya manusia saja yang bermetamorfosa menjadi sempurna gitu loh Bang? Kenapa kok gorila itu dari dulu gorila terus gitu loh? Ini yang sampai sekarang saya tidak apa namanya tidak bisa menerima teori evolusi yang semacam ini. Tapi kalau oke, teori evolusi bahwa manusia itu tadinya kecil bentuknya, pendek, kemudian jadi tinggi atau tinggi jadi pendek, itu mungkin saya terima gitu. Tapi kalau evolusi yang secara ekstrim begini, yang bagi saya apa namanya kurang 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 saya terima gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, 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 never mind ya, kembali kepada diri masing-masing. ya. Lanjut bang, lanjut. Jadi gorila itu sendiri sekarang wujudnya seperti itu, besar, berbanyak bulunya, ya. Otaknya kurang berkembang seperti manusia, tidak mengalami revolusi kognitif, ya. Itu adalah hasil dari proses evolusi itu sendiri. Jadi dulunya itu nggak seperti itu, ya. Sama seperti kita, kita juga dulunya itu nggak seperti ini, nggak berbeda sama yang sekarang, gitu. Nah, eh, cukup beruntung ya, manusia purba itu bisa memulai berbeda dengan hewan yang lain karena kita pertama-tama kita itu bisa berbicara. Itu yang pertama. Sebelum jadi manusia, sebelum jadi sapiens ya, homonoid atau manusia purba yang lain sebenarnya bisa juga berbicara. Namun demikian ya, namun demikian si sapiens ini dia itu bukan cuma bisa berbicara tapi mengalami revolusi kognitif. Ya, ini dipengaruhi karena apa? Makan. Jadi pada saat itu sudah bisa manusia itu nenek moyang kita itu membuat api. Jadi dulu api itu adalah teknologi yang luar biasa. Animal yang lain itu tidak bisa membuatnya, tapi nenek moyang kita bisa. Dari membuat api, ada api unggun, menghangatkan tubuh, masak daging itu menjadi lebih matang, ya. Terus pada saat dikonsumsi, otak kita berkembang, otak nenek moyang kita berkembang, gitu ya. Nah, pada saat berkembang itu, ya itu kita mengalami namanya revolusi kognitif. Nah, kita bisa berdiskusi lebih jauh sama nenek moyang kita, sama kawanannya ya, berdiskusi. Nah, manusia purba yang lain ya, manusia purba yang lain itu tidak bisa mengembangkan bahasanya sebaik sapiens. Sehingga ya, itu ada mau nggak mau itu mereka kawin campur sama nenek moyang kita. Nah, waktu kawin campur ya, makanya ada DNA manusia yang ada di Eropa itu juga memiliki DNA dari Homo yang lain ya, dari manusia purba yang lain berapa persen dalam tubuhnya ya. Ada di dalam bukunya si Harari ini gitu. Nah, intinya adalah nenek moyang kita tuh cukup beruntung ya. Dari adanya api, makannya lebih sehat, berkembang otaknya gitu loh. Nah, setelah berkembang otaknya itu mengalami evolusi yang kedua, pertanian. Nah, pada saat pertanian itulah lebih lagi gitu, lebih konsumtif lagi, badannya lebih kuat, lebih sehat lagi gitu. Oke. Ya sebenarnya ini bang ya masih debatable ya bang ya, karena saya ketika saya main ke museum Jakarta ya, museum gajah di Oh Jakarta ya, ya, saya juga mengunjungi apa namanya peninggalan manusia purba. ya, Saya juga memang menimbulkan satu pertanyaan begitu ya, apakah benar bahwa manusia purba ini yang hidup di dalam gua-gua ya, ya, yang hidup secara food gathering seperti itu, kemudian yang ada juga coretan-coretan di dinding-dinding gua ya gua, seperti itu. ya benar. Saya berpikir apakah benar bahwa mereka ini nenek moyang manusia atau mereka ini satu ras yang lain begitu.
satu animal yang lain begitu. Itu masih menjadi satu pertanyaan sama saya sampai sekarang. Tapi saya tetap meragukan teori-teori Darwin yang Ya, mengatakan bahwa sampai seperti sebegini ekstrimnya kita berubah. Tapi bisa jadi itu benar juga gitu. Tapi masih debatable. Oke Bang, ke session berikutnya Bang. Ini untuk apakah benar itu Bang, manusia itu diciptakan dari debu tanah begitu? Apakah benar bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam begitu? Silakan Bang. ya. Pada saat kita membaca kitab Kejadian, ya, kita mesti berpikir fokus untuk menyelidiki hal-hal yang sifatnya rohaniah, ya. Karena agama fokusnya memang ke metafisik atau roh. Sementara kalau kita mau melihat hal-hal yang fisik, larinya ya kita harus cari sumber riset dari sains. Nah, kalau kita lihat di Kejadian 2 ya, penciptaan manusia, eh, ada Adam, ada Hawa di situ ya. Kita bisa lihat bagaimana proses ini ya, manusia diciptakan, manusia ada, hubungannya itu sama Tuhan. Memang ya di dalam sejarah sendiri ras sapiens itu adalah ras religius ya. Kita ini masuk di dalam sains itu termasuk sebenarnya animal kingdom ya. Hanya saja kita ini berbeda karena kita tuh sejak nenek moyang kita ada itu sudah punya pemikiran untuk menyembah gitu. Sudah punya pemikiran ada sesuatu yang harus disembah. Nah, pada Ya, saat kita baca, saya juga pernah baca itu, Bang, ya, bahwa manusia itu, genetika manusia itu dia menyadari bahwa ada sebuah kekuatan supranatural. Dia iya, menyadari adanya satu kekuatan supranatural yang mempengaruhi hidup ini gitu. Itu ada dalam benar. genetika Itu manusia. secara naluriah itu sudah seperti itu loh, nenek moyang kita. Ya, itu tidak diajarin sama manusia purba yang lain. Itu tidak diajarin seperti itu. Itu secara ada aja, intuisinya tuh menyadari hal-hal itu. Namun Tapi demikian, tapi ini, Bang, ada satu menarik, Bang. Saya pernah lihat itu ya di National Geographic ya. ya, Bagaimana kalau sekumpulan gajah itu lewat, kadang-kadang dia ketika menemukan tulang belulang gajah, dia mhm. suka menghambur-hamburkan debu begitu. Itu bagaimana itu, Bang? Kok mereka juga seolah-olah punya 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 apa punya kesadaran akan nenek moyang mereka yang mati, teman mereka yang mati atau gimana? Itu juga satu pertanyaan juga sama saya sampai sekarang gitu. Iya, yang namanya agama itu yang pertama ya dari animisme, dinamisme, ya. Jadi roh-roh nenek moyang, ya, mereka menyadari ya kalau ini pada saat kakeknya, ya, atau omnya atau ayahnya meninggal, itu sebenarnya masih ada sesuatu yang sebenarnya itu tidak tinggal di tanah, ya, sesuatu yang menghampiri mereka, menaungi mereka, ya. Makanya dikenal dinamisme, animisme. Lalu mereka juga percaya, wah, apa, pohon besar ya bisa melindungi mereka, itu akhirnya mereka sembah juga. Lalu ada air terjun, ada suatu kekuatan ya di mana mereka itu merasa segar ya, jiwa mereka kalau ada di dekatnya itu mereka, wah, ini adalah tempat di mana untuk disembah gitu. Jadi muncullah animisme, dinamisme dulu. Nah, baru nanti ya muncul peradaban manusia di mana ada monoteis. Pertama memang manusia itu monoteis dulu loh, menyembah Tuhan yang sangat tinggi, Tuhan langit. Tapi ya kemudian merasa ini terlalu jauh, akhirnya mereka itu memutuskan untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang lebih dekat lagi. Oh, bulan, bintang yang kelihatan gitu. Nah, akhirnya muncullah peradaban politeis. Gitu. Iya. Nah, jadi seiring dengan waktu berjalan ya, akhirnya tahu manusia itu bagaimana membuat cerita-cerita. Nah, si Musa atau penulis kitab Kejadian ini, dia tuh pengen juga menulis, ya. Sama seperti orang Sumeria, Babilonia, mereka tuh punya cerita rakyat. Mereka ada pesan-pesan kepada anak cucunya, dan pesan-pesan itu dibuat di dalam cerita yang menarik. Nah, si penulis kitab Kejadian ini, ya, taruhlah si Musa, ya. Musa juga menuliskannya
merangkumkannya gitu loh. Jadi ada cerita yang disuguhkan kepada anak cucunya. Berbeda kalau misalnya dia cuma menyampaikan, anakku dengarlah ya nasihat dari ayahmu ini. Pertama, manusia itu harus menyembah Tuhan. Kedua, manusia harus kerja, manusia harus turuti perintahnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau hanya poin-poin seperti itu, akan mudah dilupakan sama anak cucunya. Tapi kalau dibuat dalam satu kemasan cerita yang menarik, nah, cerita ini akan terus, terus diestafetkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itulah muncul kisah ini. Oh, yang pertama itu Adam. Kalau di Babilonia namanya Adapa, ya. Di Israel namanya Adam. Nah, Adam dari tanah, dari debu tanah, tapi dia cuma boneka. Begitu dihembus ya roh oleh Elohim, jadilah makhluk yang hidup. Nah, jadi di situ ada hubungannya, si penulis ini ingin menceritakan kepada anak cucunya, tanpa Elohim, tanpa Tuhan, manusia itu bukan apa-apa. Jadi manusia nggak boleh sombong. Manusia tidak diciptakan dari hal-hal yang luar biasa ya, dari dari bintang-bintang di langit ya, dari air di laut yang menjadi sumber kehidupan ya, nggak diciptakan dari tanah saja, dari debu tanah. Nah, jadi ada pesan moral yang ingin disampaikan kepada anak cucunya, seperti itu, Bang. Oke, tapi gimana Bang? Kalau kita baca di dalam Epik Gilgamesh ya, Ya, itu banyak sekali cerita-cerita yang mirip betul dengan kejadian pasal 1 sampai kejadian sebelum kelahiran Abraham. Ini banyak sekali korelasi miripnya. Saya berpikir gini Bang, yang mana duluan ini sebenarnya? Apakah kitab Kejadian atau Epik Gilgamesh? Karena kita tahu ya Epik Gilgamesh ini kita kan dalam lempeng-lempengan itu ya. Dan ya, sampai sekarang untuk informasi kepada teman-teman supaya pengayaan bacaan silakan baca Epik Gilgamesh ya. Bagaimana di situ ada cerita banjir juga, ya. bagaimana di situ juga ada cerita apa namanya penciptaan dari tulang rusuk dan lain sebagainya. Iya, Bagaimana menurut Abang? Ini duluan mana sebenarnya Bang? Duluan kitab Kejadian atau Epik Gilgamesh? Siapa yang menyontek siapa ini gini? sebenarnya saya mengutip dari pengajaran dari para uskup saya dan juga ya dari Profesor Christine Hay di Yale University. Beliau ini punya banyak video pengajaran di kelasnya ya. Itu bagus, ada di YouTube ya. Nah, di situ dijelaskan bagaimana ya si Epic Gilgamesh itu merupakan suatu kisah yang ada di bangsa Babilonia. Nah, kisah ini sangat menarik dan banyak persamaannya dengan kisah dari kitab Kejadian. Duluan mana? Duluan dari rakyat Babilonia ini. Mereka duluan ada gitu. Jadi memang penyembahan politeis ini itu lebih dulu ada. Baru nanti ya begitu bangsa Israel kan baru ada itu 1400 sebelum Masehi. Ya bangsa Israelnya ya, bukan Israel, bukan Yakubnya. Ya. Ya, ya. Abraham itu ada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi ya di kota Ur, lalu dia pindah ke Kanaan. Nah, punya anak cucu berkembang jadi banyak, pindah ke Mesir. Nah, pada saat si Musa itu memimpin keluar ke tanah perjanjian di padang gurun Sinai, itulah muncul pertama kali yang namanya bangsa Israel. Itu sekitar 1400-1300 sebelum Masehi. Baru disitulah disusun ini kitab-kitab ini, cerita-cerita ini gitu. Jadi wajar saja kalau penulisnya itu ingin juga punya cerita yang sama seperti bangsa-bangsa sebelumnya. Bangsa Mesir sendiri punya sendiri penciptaan, ya. Mesir, Mesopotamia, Akkadian, terus Babilonia itu punya masing-masing. Jadi si bangsa Israel mereka juga ingin memiliki pesan-pesan untuk anak-anaknya. Gitu, Bang.
Jadi intinya gini Bang ya, kadang juga kita nggak bisa menaruh remeh kepada legenda-legenda, kepada cerita-cerita rakyat karena kemungkinan itu mengandung mengandung kebenaran, hanya saja dia mengandung distorsi begitu ya. Artinya Ya, cerita itu sebenarnya benar, cuman dibumbui dongeng-dongeng begitu ya. Banyak sekali sebenarnya legenda-legenda yang dibumbui oleh dongeng-dongeng. Dan itu saya ya, pelajari memang dan itu saya pelajari memang hampir terjadi pada setiap tokoh besar manapun. Jadi benar. setiap ada tokoh besar, setiap ada peristiwa besar, itu terus-menerus cerita itu dibumbu-bumbui dengan hal-hal yang apokrif. Contoh misalnya ya, karena Yesus adalah tokoh besar, Ya, banyak cerita-cerita tentang Yesus yang apokrif. Contohnya Yesus membuat burung ya dari tanah kemudian ya, terbang. Terus Yesus melawan naga di dalam gua gitu kan. Terus ya, Yesus memanggil-manggil pohon kurma supaya turun gitu, pohon kurma itu kan ada dalam dongeng-dongeng Yesus yang nggak benar gitu. Contoh juga ya, yang zaman sekarang misalnya tokoh besar di Indonesia itu namanya Bung Karno ya, banyak juga dongeng-dongeng tentang Bung Karno ya. Bung benar, Karno punya benar. ya, Bung Karno punya emas ya, punya ilmu sakti dan lain sebagainya. Jadi Ya, sebenarnya saya melihat memang ada satu pola begitu, ada satu pola di mana setiap ada tokoh besar, di mana ada setiap peristiwa besar, itu selalu diceritakan ulang, tapi dengan bumbu-bumbu yang membuatnya legenda gitu. Makanya iya, benar. makanya banyak sekali apa namanya tokoh-tokoh yang mengalami distorsi begitu. Jadi kita tidak langsung menganggap legenda itu sepenuhnya salah, ya bisa Benar. saja itu mengandung kebenaran tapi sudah Hiperbola. terbumbu. Iya, sudah hiperbola begitu. Iya. Oke, Bang, lanjut, Bang. Ya. Ya, jadi memang kita itu tidak perlu takut dengan adanya berbagai data riset atau sains modern ya. Karena banyak yang bilang, "Oh, jangan, jangan pelajari itu nanti jadi ateis gitu ya." Enggak, banyak kok ilmuwan Kristen ya yang bahkan ya saya tuh membaca buku ini ya. Ini buku bagus ya. The Creator and the Cosmos. Penulisnya adalah Yusros PhD. Ini tokoh ini juga ada akunnya di Facebook ya, bisa rekan-rekan kontak ya, confirm add pertemanan dengan beliau. Ini tadinya ateis loh, ateis, tapi begitu baca firman, baca Alkitab ya, kisah-kisah kejadian 1, 2, 3 yang menurut banyak orang itu kisah yang oh ini kok agak aneh gitu Fantasi. ya fantasi. Tapi ya si ini melihat itu suatu hal cerita yang sebenarnya ada hubungannya juga gitu sama astronomi yang beliau tekuni. Nah, di bukunya ini dijelaskan ya bagaimana hubungannya astronomi ya, keberadaan manusia, kok bisa sih manusia ini bisa tercipta. Padahal ya, kalau melenceng aja, sedikit aja melenceng ya, itu manusia itu bisa nggak tercipta. Contohnya ya, bumi nih ya, lebih jauh aja sedikit ya dari matahari. Wah, manusia nggak tercipta. Atau dinosaurus. Itu kalau misalnya tidak ada meteorit yang jatuh membuat dinosaurus itu yang besar-besar itu mati, manusia juga nggak akan bisa hidup. Nah, ini dijelaskan ya panjang lebar sama si Dokter Yusros ini gitu. Ini bagus sekali untuk bahan referensi bagaimana Tuhan itu berkarya secara alamiah sebenarnya gitu ya. Gitu, Bang. Ya, jadi untuk teman-teman ya, untuk penonton ya, gini loh. Kadang-kadang orang itu membaca Bible itu dengan penuh iman begitu. Kalau sudah iman terus selesai. Kita sebenarnya nggak boleh begitu loh. Jadi pandangan-pandangan orang itu sekarang itu sudah mulai bebas ya. Banyak orang ada satu tokoh ya namanya Bart Ehrman. Saya menganggap kenapa Bart Ehrman menjadi agnostik ya. Saya berpikir begini karena Bart Ehrman menganggap bahwa Bible itu adalah sesuatu yang sempurna begitu jatuh dari langit begitu sehingga kalau ada salah sedikit saja bubar imannya. Ini nggak Nah, boleh, benar, paham benar. paham semacam ini nggak boleh di dalam Kristen gitu. Iya, Bible itu buku
buku yang sangat manusiawi. Itu tuh ditulis oleh orang, mengalami perjalanan penulisan yang panjang dan lain sebagainya. Jadi kalaupun ada hal-hal yang sifatnya ada missing atau error, itu nggak boleh mengubah iman kita gitu. Kita tetap menjadi Benar, pengikut Yesus gitu loh. saya Ini setuju. yang saya pikir. Saya baca riwayatnya Bart Ehrman ya. Bart Ehrman ini memang dia seorang yang bisa dibilang sangat idealis dia itu orangnya. Dia kan Hmm, yang membuat dia murtad itu, yang membuat dia menjadi agnostik itu ketika dosennya itu kalau tidak salah itu mempermasalahkan mengenai siapakah yang menjadi imam besar ketika Daud itu datang mengambil roti sajian gitu. Karena Yesus itu kan mengutip Abiatar gitu. Itu kan hmm. kontroversi antara ayat Abiatar dengan Ahimelek. Akhirnya itu membuat Bart Ehrman itu menjadi agnostik gitu. Sampai sekarang kan dia seperti Oh, itu. Jadi akhirnya, jadi mau saya sampaikan begini sama teman-teman ya. Kita itu baca Bible, jangan berpikir bahwa Bible itu turun dari surga gitu. Kalau ada salah sedikit saja terus murtad gitu. Ini, ini yang saya ini kan gitu. Oke, benar. silakan lanjut Bang ke Dan saya tambahin Bang ya, jangan kita harus jujur ya. Kalau ini Alkitab memang produk manusia. Benar kata Bang Edis ya, ini tidak turun dari sorga, ini tidak sempurna. Yang sempurna adalah Bapa di sorga. betul. Ya, jadi jangan takut. Kalau misalnya diserang sama agama lain, wah Alkitabmu itu tidak sempurna. Loh, ini memang produk manusia. Yang buat ini aja manusia yang terbatas, kita jangan mengharapkan menemukan semua jawaban dari sini, apalagi dari Alkitab ya. Dari Alkitab ini tidak menjawab semua pertanyaan. Kalau mau tahu semua jawaban, kita harus kembali kepada Bapa. Ya, kita misalnya ya, kita punya jodoh atau kita lagi dilamar tapi kita mencintai orang lain. Misalnya ada gadis seperti itu. Mana yang harus dipilih? Kan nggak bisa dicari di sini. Ya, kita si gadis itu harus benar-benar tanya sama Tuhan mau yang Tuhan ini pilih yang mana gitu buat dia gitu kan ya. Nah, jadi Oke, oke kok. jangan pernah berpikir oh ini harus sempurna seperti Bapa di surga. Itu Iya, Bang. ini jadi justru kalau ada yang mengklaim kitab-kitab sempurna, ini kitab sempurna dari Tuhan, itu justru mengindikasikan bahwa ini fabricated, ini permainan ini Iya, nggak iya. beda-beda jauh, nggak beda-beda jauh dengan model-modelnya Lia Eden ya, Lia Nah, Abiudin, ya kan? iya, iya, Itu nggak iya. beda-beda jauh dengan itu. Oke bang, lanjut ke ini untuk masalah mengenai kejadian di Taman Eden itu bang. Ada buah pohon pengetahuan, terus ada buah kehidupan. Itu menurut Bang Aldo itu sebenarnya apakah metafora atau memang itu betul-betul seperti itu Bang? Menurut pendapat Bang Aldo sendiri. Iya, jadi kisah Adam dan Hawa ada di Taman Eden, bekerja memberi nama semua binatang di sana, terus ada ular yang bisa berbicara, ya, ada ujian di situ, terus ada hukuman di sana, ya, manusia Adam dan Hawa lari, ya, karena mengetahui diri mereka telanjang, lalu membuat semak-semak untuk menutupi Daun ara. iya, daun ara untuk menutupi pakaian tubuh mereka. Terus langkah kaki Tuhan yang terdengar gitu ya. Duk, duk, duk. Makanya mereka ketakutan gitu ya. Itu semua adalah kisah alegori. Ya, kisah kiasan sebenarnya. Nah, si penulis ini ingin menyampaikan pesan ya, beberapa pesan penting mengenai kejadian itu ya. Contohnya ada pohon yang namanya pohon pengetahuan baik dan buruk gitu ya. Terus ada pohon kehidupan. Nah, itu Pohon-pohon itu yang itu lain itu itu kan jadi pertanyaan menarik itu bang. Apa iya, sih pohon kehidupan ini kan? Itu iya aja. itu di dalam kitab Wahyu itu dikatakan bahwa Yesus itu nanti akan memberikan buah pohon kehidupan itu nanti kepada pemenang, kepada orang yang sampai akhirnya dia itu menang gitu kan. Akan diberikan makan dari pohon kehidupan itu. Ini semakin membuktikan bahwa sebenarnya
bahasa-bahasa Bible itu bukan bahasa manual bengkel, bukan bumbu Benar, dapur. Ya, benar gitu. Banyak hal ya. Bahkan pada saat Yesus sendiri turun ya, dia itu banyak hal menyampaikan ajarannya berupa kiasan. Berupa kiasan. Contoh, pada saat dia bilang Gehenna, neraka. Gehenna itu adalah suatu lembah tempat pembakaran sampah gitu. Ya, tempat perapian gitu ya. Alam perapian ya. Kata alam ya di dalam bahasa Ibrani olam, di dalam bahasa Aramaik itu alam. Yesus berbahasa Aramaik kan. Di dalam bahasa Arab itu alam. Nah, bahasa Indonesia kita menyerap bahasa Arab. Jadi alam sama nih. Bahasanya Yesus sama bahasa kita alam. Terus Yesus menyebut api dalam bahasa Aramaik. Nah, sebenarnya yang namanya neraka itu nggak ada api seperti di dapur, ya, nggak ada api seperti tempat pembakaran sampah dulu, ya. Itu adalah kiasan saja, ya. Manusia itu jangan jadi orang jahat. Kalau jahat nanti tempatnya nggak nyaman loh. Begitu meninggal. Itu yang ingin disampaikan sama Yesus. Begitu juga ya kisah-kisah yang ditulis di Kejadian ini ya, ada pohon kehidupan ya, ada pohon pengetahuan baik dan jahat ya. Sama seperti itu juga. Dan saya juga mau sampaikan ya, di kisah Gilgamesh ya, ya, ini ada itu Bang. ada itu juga benar gitu. Jadi si manusia ini ya begitu dia sampai ke sorga sana kan itu disiapkan makanan gitu kan, buah-buahan juga. Nah, dibisikin lah, jangan kamu makan sama si dewa Ea ini gitu kan. Sebenarnya kalau makan si manusia ada apa itu dia jadi kekal gitu kan. Nah, nggak taunya dia nggak makan jadinya dia jadi manusia biasa, manusia fana. Sama, jadi ada kemiripan juga. Si Adam ini juga begitu makan diterima dari si Hawa maka jadi manusia yang fana gitu. Tadinya menurut kisah Kejadian ini diciptakan kekal. Jadi ada hubungannya, korelasinya tuh. Ya, kisah Gilgamesh, kisah Kejadian gitu karena memang ya sama-sama cerita rakyat ya. Begitu. Menarik kalau disanding-sandingkan gitu ya. Ceritakan tapi pada intinya ya sama seperti nenek moyang kita di Nusantara, kalau nenek moyang kita juga punya pesan-pesan dalam cerita-cerita yang menarik gitu. Bahkan cerita itu diangkat ke layar lebar jadinya kan gitu. Oke Bang, ini kita masuk ke sekarang ke Menara Babel ini. Habis dari Menara Babel baru kita buka dialog interaktif, orang bisa masuk Bang. Ya, Nah, ya. kalau Bang Aldo pribadi nih Bang, gimana itu mengenai tentang kisah orang-orang di penduduk Sinear, mereka mendirikan menara yang tinggi begitu, kemudian bahasa mereka dikacau balaukan. Ini gimana nih Bang? Apakah ini juga metafor ataukah memang benar sungguhan atau gimana Bang? Silakan Bang. Ya, ini adalah kisah kiasan juga, tidak benar-benar terjadi. Ya, buktinya apa? Gini, di cerita Kejadian pasal 11 1 ayat 9, di situ kalau kita lihat, kita baca pada saat si menara ini dibuat, baru Tuhan itu turun mengacaukan. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam banyak referensi, menara ini dihubungkan sama menara yang ada di Babel ya, yaitu Ziggurat. Nah, kalau kita lihat referensi di beberapa ensiklopedia, Ziggurat ini itu baru dibentuk ya, baru dibangun mulai 2200 sebelum Masehi. Ya. Nah, Ziggurat ini ada 25 Ziggurat yang terpencar di berbagai daerah termasuk di Babilonia. Jadi ya kalau kita ngelihat data di dalam Kejadian 11 itu, jadi seakan-akan bahasa yang ada di Babel itu adalah bunda bahasa ya. Semua bahasa di seluruh dunia itu baru berpencar, baru terpecah-pecah setelah bahasa Babel ini. Ya. Jadi 2200 manusia itu mempunyai satu bahasa, satu logat. Ya, 2200 sebelum Masehi. Nah, setelah itu baru terpecah-pecah.
Nah, kita bisa tahu ini adalah kisah alegori, kisah kiasan, karena kita bisa lihat, kita bisa search ya. Ternyata yang namanya bahasa Mesir itu sudah ada 3.500 tahun sebelum Masehi, ya. Terus kalau kita baca bukunya Harari lagi, Sapiens, itu ternyata ya manusia 12.000 tahun yang lalu, ya. Jadi 3 kali, berapa kalinya ya, waktu itu mundur ya, 12.000 tahun yang lalu itu sudah terbagi ke berbagai tradisi dan berbagai bahasa gitu ya. Jadi bukan di 2.200 sebelum Masehi, 12.000 tahun sebelum, 12.000 tahun yang lalu ya, atau 10.000 tahun sebelum Masehi ya, itu sudah ada perpecahan bahasa. Nah, dari situlah, dari data sejarah itu, maka kita tahu, oh ini adalah kisah, sebenarnya kisah kiasan. Nah, berarti si penulisnya juga ingin menyampaikan ada pesan-pesan khusus di sini gitu yang ingin disampaikan kepada anak cucunya. Gitu, Bang. Oke, oke, mantap. Oke, sambil kita sambil membuka diskusi lagi, Bang ya. Boleh? Sambil biar ada orang. Kalau ada orang mau masuk interaktif, boleh silakan masuk, boleh membantah, boleh memberikan pendapat, apa saja boleh. Silakan. Yang penting tetap dalam kontrol ya. Jadi kita itu beragama itu jangan berpikiran kaku begitu, Benar, jangan benar. menganggap buku Bible itu turun dari langit, turun dari surga, terus terus isinya di dalam itu semuanya adalah kenyataan dan fakta, tidak ada makna-makna alegoris, makna-makna metafora di dalamnya begitu. Yang sebenarnya itu bagi kami sama sekali nggak menggugah kepercayaan, sama sekali nggak ngaruh gitu ya. Walaupun Benar, ada orang benar. cerita macam-macam dan aneh-aneh seperti itu. Ya. Silakan Bang, sambil menunggu ini, sambil menunggu ada yang masuk, nanti bisa ini Bang, dilanjutkan Bang. Ya, jadi ada pesan moral yang disampaikan sama penulis yang menceritakan kisah Menara Babel. Menara Babel itu kan adanya di Babel, bukan di Yerusalem kan. Tapi diceritakan di Iya. situ yang muncul adalah bukan dewa Marduk, bukan dewanya Babel, tapi dewa Yahweh atau Adonai. Itu artinya apa? Oh, berarti ya Tuhannya Israel itu ada di mana-mana. Jadi pada saat Israel ya nanti berkembang, terpencar ke segala bangsa, jangan khawatir. Kalau Tuhannya yang mereka sembah, ya, yang umat Kristen juga sembah pada akhirnya itu ada di mana-mana juga, gitu. Jadi jangan khawatir. Itu pesannya. Lalu pesan yang Oke. Jadi lain ada lagi, ya. Tuhan itu maha kuasa, ya. Bahasa itu bisa dipecah-pecah sama dia, ya. Begitu, jadi kita itu nggak boleh sebagai umat percaya ya yang menyembahnya, jangan kita eh, melanggar perintahnya ya. Perhatikan kalau Tuhan itu pada saat menciptakan, kisah Kejadian 1 ayat 26 ya, menciptakan manusia untuk memenuhi bumi, berkuasa dan memenuhi bumi. Terus begitu Kejadian 9 ya, ada peristiwa banjir, lalu Nuh juga punya komitmen, punya perjanjian sama Tuhan. Tuhan juga bilang penuhi bumi, penuhi bumi. Jadi berserak lah gitu kan, menyebar. Nah, di Menara Babel itu malah menyatu. Disitulah terkesan, tercatat kalau manusia itu sebenarnya menentang dari perintahnya Tuhan. Nah, jadi ada pesan jangan melanggar perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang harus menyebar, ya menyebarlah gitu. Oke, ada orang yang ini Oke, ya, yang masuk. ada yang masuk, mau silakan, ada pertanyaan dari nonem ini. Silakan mau Saya tanya sama ya. Mau bertanya sama Bung Aldo, kalau di sini bintang tamunya Bung Aldo Tulung dari GNI ya, dari GNI. Jadi kalau mau bertanya kepada bintang tamu, oke, silakan. Boleh Shalom Bang depan. Edi. Ya, Shalom Bang salam. Edi. Tadi Ya, salam Bang. saya dengar percakapan yang luar biasa antara Bang Edis dan Bang siapa? Bang Aldo ya, 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 tentang
penciptaan ya, Iya, Bang. tentang teori evolusi ya. Ya, Nah, saya mau bertanya gini Bang, sebenarnya ini kan teori Darwin ini kan bukan hanya sendiri, ada satu teori lagi kan. Kalau teori Darwin itu kan tentang seleksi alam, bahwa makhluk yang Homo sapiens ini dia itu berkembang biak atau dia itu bisa berkembang, tetapi dia itu diseleksi oleh alam. Itu menurut teori Darwin. Ya. Tapi ada teori satu lagi, Bang. Satu lagi. Mengemukakan bahwa manusia ini juga dia tidak berkembang sama sekali. Maksudnya begini. Saya kasih contoh, Bang. Ya. Kalau Abang bilang teori Darwin itu dia berkembang biak dari masa ke masa sesuai dengan karakter ketergantungan oleh alam. Pertanyaan saya, apakah Abang percaya dengan teori? Itu dulu dasar saya dulu. Sorry, bisa diulangi, Bang. Yang terakhir, Bang. kalimat yang terakhir. Gini, kalau Abang tadi kan membahas tentang teori Darwin. Ya. Tentang teori evolusi. Ya. Pertanyaan saya begini, apakah Abang percaya dengan teori Darwin bahwa manusia itu dia berkembang biak dari suatu spesies yang katanya primata, monyet atau segala macam menjadi sempurna seperti sekarang karena ketergantungan alam? Ya. Itu aja, Bang. Itu dulu pertama dulu, karena ada lagi saya mau bertanya. Apakah Abang percaya dulu atau tidak, gitu aja dulu. Ya, seperti juga para ilmuwan yang lain termasuk Uskup almarhum John Ward ya, seorang sejarawan. Kami meyakini juga teori Darwin itu ada, jadi manusia itu berasal dari spesies sebelumnya dan mengalami adaptasi terhadap lingkungan. Namun kami perlu tambahkan ya, kami perlu ada tambahan gitu. Kalau Tuhan berkarya ya di balik semua itu. Ya, oke, itu jawabannya, Bang. Iya. Sekarang saya mau nanya lagi, Bang, gitu. Iya, Bang. Kalau abang percaya tentang teori Darwin bahwa emang manusia itu berkembang biak dari suatu spesies yang katanya primata, saya beranalogi begini, Bang. Ini analogi saya, Bang. Iya. Ini teori ini dikembangkan, Bang, ya, karena manusia ingin tahu, Bang, bagaimana asal muasal dirinya sendiri. Itu yang saya tangkap gitu, Bang. Saya kasih contoh, Bang. Saya kasih contoh. Ya. Ada satu cerita rakyat di daerah orang Batak. Ya. Orang Batak, Bang. Ya. Orang Batak itu percaya mereka itu berasal dari namanya Raja Batak. Itu juga ada juga cerita rakyat di Minahasa juga ada, bahwa nanti penciptaan manusia itu berasal dari, saya lupa cerita rakyatnya, tapi ada dia. Jadi gini, Bang, setiap daerah, setiap suku ataupun kalau kata saya bilang, setiap daerah itu dia punya cerita rakyat sendiri, cerita masing-masing tentang asal muasal dirinya sendiri, atau asal muasal tentang saya ini dari mana, asal muasalnya, gitu, Bang. Saya kasih contoh, Bang. Abang pernah baca tentang ini, asal muasal pencipta manusia dalam kitab Hindu? Belum, Bang. Kitab Hindu pernah baca belum, Bang? Belum. Nah, itu gini, Bang. Saya gini, maksudnya gini. Kita kalau berbicara tentang asal muasal, halo, hilang suaranya, Bang. Teori juga dari cerita-cerita lain, seperti dalam cerita daerah suku-suku lain, ataupun tentang agama-agama lain, biar kita komparasikan apakah
itu apa ya, kita bilang sejalan atau tidak, Bang? Karena kalau menurut saya teori dari Sorry, agak putus menghilang malah suaranya Abang nih. Yang hilang suaranya. Hilang-hilang suaranya. Tapi saya sudah nangkep sih Bang Edis, ya. Abang ini ada benernya ya menceritakan kalau banyak daerah ya itu punya kisah penciptaannya masing-masing. Di Batak iya, Minahasa iya tadi ya. Dan itu adalah cerita nenek moyang yang memang dibuat dan ada pesan-pesan khusus untuk anak cucunya ya. Itu seperti itulah ya bangsa Israel, nenek moyangnya Israel ini membuat kisah di kitab Kejadian ini gitu ya. Itu memang seperti itu, lumrah, itu wajar ya. Orang-orang pada zaman itu memang membuat kisah-kisah yang luar biasa ya, dan ada hiperbolanya supaya itu kisah itu menjadi luar biasa bagi anak cucunya. Namun demikian ya, pada saat kita compare ya dengan data science ya, teori yang diciptakan dari hasil riset itu adalah bukan teori, artinya bukan pendapat sembarangan, tapi ini adalah kumpulan dari hipotesa, dugaan-dugaan yang sudah diuji ya melalui metodologi tertentu yang sudah baku ya. Setelah diuji melalui metodologi itu menghasilkan sesuatu. Nah, sesuatu inilah teori itu. Gitu. Jadi Oke. ya Oke, begitu. saya jawab dulu ya sama teman-teman yang komen ya. Begini, saya sendiri itu tidak setuju dengan teori Darwin, teori evolusi. Jadi di sini Bung Aldo itu setuju dengan teori evolusi. Jadi teman-teman jangan menganggap saya setuju dengan Bung Aldo. Di sini kita itu berbeda pendapat biasa, itu Ya, ya, biasa gitu loh. ya, ya. Dan itu nggak membawa perubahan iman sama sekali. Jadi Benar, benar. kalau misalnya ada yang tidak sepakat dengan teori evolusi, silahkan bertanya gitu loh. Bertanya kenapa? Ya, Gini loh, karena dasar dari pemikiran orang-orang yang menganggap teori evolusi itu adalah kajian ilmiah yang mendalam gitu loh. Jadi di mana ditemukannya fosil-fosil, goa-goa, tempat sebagai bukti yang tidak bisa disangkal bahwa telah terjadi gitu loh satu peradaban di mana manusia itu hidup dalam model food and gathering. Itu sebenarnya masih bisa kita lihat loh sampai detik ini. Itu masih bisa kita lihat manusia-manusia yang masih hidup food and gathering itu masih ada di pedalaman-pedalaman hutan. Kalau kita mau lihat itu masih ada. Cuman bentuknya seperti bentuknya seperti kita, bukan seperti primata. Ini yang membuat saya tidak sepakat dengan teori evolusi ini gitu loh. Kalau memang benar ada teori evolusi yang begitu ekstrim dari manusia yang berjalan bungkuk menjadi tegap gitu. Ini yang saya tidak sepakat gitu dari Bung Aldo. Tapi kan itu kembali ke diri masing-masing semua gitu. Saya memiliki satu pandangan begini. Karena kan Tuhan itu menjadikan manusia itu kan menurut gambar dan rupanya. Gitu. Ini menunjukkan satu derajat manusia itu. Ini manusia itu aslinya pengejauhan dari Tuhan gitu. Manusia itu kalau orang sudah sampai tingkat pemahaman tertinggi, dia akan menyadari bahwa dia itu adalah image of God gitu loh. Dia itu gambar Tuhan gitu. Itu pemahaman tertinggi manusia itu sampai situ. Benar. Ini masih lanjut, tadi ada yang putus tadi ini Bung Aldo. Biar dilanjutin ya, saya sambil ngerjain ikan sebentar. Ini Bung Aldo sama yang tadi lanjut lagi. Kayaknya putus tadi jaringannya. Silakan Bang. Halo? Ya Bang. Silakan Bang. Halo. Oke Bang Andre. Sorry tadi terputus Bang, sinyalnya kurang bagus tadi. Ya. Dilanjut Bang. Halo ya Bang. Ya. Ini Bang, oke lah. Saya ikutin pemikiran Abang. Saya ikutin teori evolusi memang ada bahwa manusia itu dari suatu spesies. Yang kata Abang bilang itu dia spesies primata apa terserah lah saya bilang. Tapi ada pertanyaan satu lagi Bang, dasar. Kalau memang manusia itu berubah menjadi dari suatu spesies dia berubah menjadi suatu manusia yang sempurna, Abang juga butuh pembuktian juga
dari mana spesies asalnya itu berasal. Ngerti nggak maksud saya, Bang? Iya, iya, ngerti. Halo, Bang? Ngerti sekali. Oh ya, ini saya kasih contoh Bang, biar paham ya. Begini Bang, ada suatu Indomie kan ya. Indomie itu kan dia dibentuk dari tepung terigu. Iya, benar. Tepung terigu ini lagi dia berubah lagi, dia dari mana? Entah itu dari sagu lah atau dari singkong lah. Nah, ini yang abang harus buktikan bahwa teori evolusi ini, kalau memang abang memang getol percaya akan teori evolusi ini, berarti abang harus membuktikan juga dari mana asal penciptaan Homo sapiens ini berasal. Oke lah, kita sampingkan itu manusia, tapi dari mana Homo sapiens ini berasal, Bang? Apa entah itu turun dari langit lah, diciptakan dari tanah dan debu lah. Ini kan harus butuh buktian, Bang. Itu pertanyaan saya, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari mana asal-usul spesies sebelum jadi sapiens? Jadi, kalau kita mempelajari data Halo? arkeolog ya, atau riset-riset ya. Halo? Oh, ada pertanyaan lain dari orang lain mungkin? Atau saya jawab dulu ini ya. Baik. Jadi sapiens itu ya, ya berasal dari keluarga Homo ya, atau manusia purba. Lalu manusia purba dari Hominidae ya, yang melahirkan itu orang hutan dan yang lain-lain. Lalu Hominidae itu juga dari spesies primata ya. Halo Bang. Ya. Bang Aldo, bukan itu pertanyaan saya, bukan itu. Gimana? Pertanyaan saya ini gini Bang, bukan berubah, bukan. Ini manusia purba ini dari mana berasalnya? Apakah dia tentu turun dari langit? Ataupun dia diciptakan dari debu dan tanah, atau dari mana gitu Bang? Itu pertanyaan saya simpel. Dari spesies sebelumnya yang berubah dalam kurun waktu yang sangat panjang. Iya, apa Bang? Biar kita buktikan secara ilmiah di sini Bang. Ya, itu tadi, itu yang saya sebutkan Bang ya. Kita ini adalah ras sapiens ya. Ras sapiens itu berasal dari Hominidae ya. Hominidae itu dari primata itu dari mamalia, dan seterusnya ya. Mamalia itu seterusnya. Kalau abang nanti ujung-ujungnya adalah sampai ke samudra miliaran tahun yang lalu, ke sel tunggal yang ada di sana, yang berasal dari beberapa senyawa yang dijadi satu pada saat itu, lalu membentuk RNA dan kemudian menjadi sel tunggal yang hidup. Itu asal muasalnya. Itu adanya di mana? Adanya di Samudra Raya miliaran tahun yang lalu. Jadi saya sedang membuka tulisan saya sendiri ya tentang ini ya. Saya coba baca di sini ya. Pada mulanya kan memang terjadi Big Bang 13,7 miliar tahun yang lalu. Jadi semua makhluk yang ada, semua benda langit yang ada itu asal muasalnya dari Big Bang ini. Ya. Lalu bumi sendiri itu terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu, bulan terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, samudra raya terbentuk 4,42 miliar tahun yang lalu. Inilah yang membuat bumi berwarna biru. Ya, lalu kehidupan awal ditemukan 3,5 miliar tahun yang lalu. Nah, kehidupan awal tadi itulah yang saya coba rangkum ya. Itu dari beberapa senyawa ya, kimia yang menjadi satu, yang menjadi RNA, lalu menjadi sel tunggal. Nah, sel tunggal ini membelah diri terus ya. Terus kemudian menjadi spesies yang ada di dalam samudra raya itu.
Nah, dari samudra kemudian ke daratan, ke dataran. Jadilah tumbuhan, jadilah hewan. Nah, seperti saya juga sudah sebutkan ya. Tapi intinya semua itu kan teori gitu loh. Kan gini, eh kan banyak begitu teori-teori yang menggambarkan sebenarnya bagaimana sih kejadian dunia ini. Ada teori Big Bang ya seperti yang dibilang Bung Aldo. Ya, Ada teori yang lain-lain lagi. Ya, jadi semua itu sebenarnya hanya sekedar teori kalau menurut saya sih, asumsi gitu loh. Dan menurut saya kebenarannya itu ya namanya teori kan, namanya teori Gini, itu ya. gini, gini, Cuman Bang tetap Iris, teori itu Bang Iris. punya dasar Halo, gitu, punya kelemahan juga gitu. ya. Silakan Bang halo Bang Andre. Iris. Gini, gini, Ya, gini Bang Iris. Saya udah dengar itu apa pernyataan Bang Aldo ya, bahwa Ya, manusia itu diciptakan dari suatu apa namanya itu tadi apa ya, kimia ya, sel sel, kimia ya, sel kimia sel, ya, oke, sel kimia. Sel kimia itu kan dia, kalau saya bilang, sel kimia itu kan dia otomatis kalau dia berkembang biak pasti banyak. Itu pertanyaan saya gitu, kenapa cuma satu aja, supaya dia cuma hanya terjadi satu satu gitu kan ya, tidak kayak kalau dia kan kita dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan tunggal Adam, dan Adam itu yang berkembang biak. Kalau sel itu, kalau saya bilang bang ya, sel itu dia itu tidak akan tunggal, dia itu banyak pasti sel. Contoh manusia, manusia itu kalau kita bicara dengan ilmu biologi bang, ilmu biologi, dia itu sperma itu dia kalau disatukan ketika kalau bicara tentang ilmu biologi itu, sperma itu kan dia punya selnya banyak bang, tapi yang jadi satu. Itu maksud saya bang, kalau abang bilang saat apalah, saya tidak mengerti paham soal itu bang. Kalau itu sel berarti manusia itu harusnya dia tidak dilahirkan, tapi dia berkembang bisa mati, dan dia itu tidak ibaratkan harus banyak, sama seperti Tuhan menciptakan hewan banyak, manusia itu tetap satu. Kalau dalam kita satu, karena apa? Dia diciptakan dari tanah dan dia dilahirkan dan dia berkembang biak. Itu maksud saya bang, di situ. oke. oke. Kalau bang, Jadi intinya begini Ya, Bang Andre, intinya semua ya, ya, kembali kepada diri masing-masing ya kan. ya Kan benar. namanya perbedaan biasa gitu. Saya juga di sini mengundang bintang tamu nggak berarti saya sepakat semua gitu loh Bang Andre. Ya, iya, 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 iya. Oke. berbeda itu Gini, gini, hal yang ya, baik mana sebenarnya bang? ya. Gini, gini bang Idris. Tapi saya juga ada benarnya juga dari teori ini. Kadang-kadang saya berpikir begini bang ya. Ini pemikiran saya gini ya bang ya. Kenapa, apa benar manusia itu diciptakan dari tanah? Itu pertanyaan saya itu yang kadang-kadang saya berpikir ya. Apakah benar itu manusia diciptakan dari tanah gitu? Mm-mm. Itu yang kalau menurut saya itu kan pakai ilmu kan, itu ya hanya Tuhan yang tahu lah seperti apa karyanya gitu kan. Tapi ya masing-masing punya argumen, masing-masing punya 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 apa ya, pendapat. Seperti Kristen punya pendapat, Yahudi punya pendapat, Hindu punya pendapat. Bagaimana penciptaan itu kan, semua kebudayaan itu punya pendapat masing-masing, Pak. Bagaimana manusia itu berasal dari mana, karena manusia itu tuh punya rasa pengen tahu bang, Benar, pengen tahu dari mana dia berasal. Makanya benar. dia menciptakan teori-teori, entah itu teori Darwin lah. Jangan salah, teori Darwin itu tuh masih teori baru bang. Itu kalau di daerah-daerah tuh, abang kalau berjalan di daerah-daerah dari Minangkabau itu, dia punya teori juga ada. Asal usul manusia ini ada, dia punya teori. Iya, Tapi kenapa kita nggak pernah bahas tentang macam-macam pendapat dari daerah-daerah ini bang. Tapi itu mungkin ya satu inilah pendapat dari saya bang ya. ya. Mohon maaf ada salah kata bang ya. Baik. Oke, Bang Terima Andre, kasih. cukup? Ya, Terima kasih Bang Andre Cukup? masukannya. Ini luar biasa ya. Oke. Jadi tapi kita bisa sudah tahu kalau dari berbagai daerah juga punya kisah-kisah penciptaannya masing-masing, dan ya itu memang menjadi cerita yang dipegang sama anak cucunya dan punya pesan yang baik di dalamnya gitu ya. Jadi iya bang ya. biarlah ya para ilmuwan ini ya berkembang dengan risetnya dan menyajikan data
ya kepada kita yang beragama ya, sehingga kita ini juga bukan cuma beragama aja tapi kita juga belajar juga gitu ya. Masalah ini nanti mau kita terima atau tidak kan belakangan ya gitu. Jadi paling tidak kita membuka diri ya terhadap riset sains ini, dan kita jangan khawatir ya tentang iman ya. Banyak ilmuwan Kristen bahkan yang pindah dari ateis ke Kristen juga banyak gitu. Jadi jangan khawatir. Oke, cukup Bang Andre. Halo Bang. Ini sinyalnya mampet nih. Oke, Bang Aldo, kita lanjut Bang. Ya. Ada satu yang pertanyaan lagi nih Bang. Sudah masuk ke sesi terakhir mengenai munculnya kata YHWH di dalam Bible ini Bang. Karena kalau banyak orang bilang gitu, karena YHWH ini sebenarnya nama yang pertama kali dikenalkan kepada Musa, atau nama Tuhan sebenarnya, dan lain sebagainya. Kalau menurut Bung Aldo sendiri, bagaimana nih Bang tentang YHWH ini? Silakan Bang. Pendapat saya sandarkan kepada pendapat dari para sejarawan ya, termasuk bangsa Israel sendiri ya. Mereka sendiri itu punya seperti komunitas ya. Kalau kita search ya di Google Haaretz/arkeologi, nah itu bahas banyak mengupload data-data arkeologi yang berkenaan sama bangsa Israel. Jadi di situ sendiri ya dijelaskan kalau YHWH itu sebenarnya adalah adopsi dari berhala bangsa lain yang diadopsi masuk ke dalam bangsanya Israel. Jadi ini bukan sumber tunggal ya, yang saya yakini beberapa sumber lain juga ya yang menyatakan kalau sebenarnya, termasuk John Day ya, itu penulis buku Yahweh God and the Goddess in Canaan ya. Sebenarnya ada nama dewa ya, namanya adalah I di Mesir. I ini berevolusi gitu kan, karena dari Mesir itu dipakai sama bangsa Kanaan. Jadi Yau. Nah, dari Yau jadi Yahu, jadi Yah gitu. Nah, oleh bangsa Israel, Yah ini dikembangkan jadi Yahweh, YHWH. Nah, bangsa Israel sendiri adalah bangsa monoteis kan, bukan bangsa politeis. Sebelumnya sudah mengadopsi ya El. El itu tadinya adalah dewa tertinggi di Kanaan yang diadopsi jadi nama Tuhan mereka. Nah, karena mereka bukan politeis, mereka nggak bisa punya dua dewa yang disembah. Oleh karena itu, El dan YHWH ini dijadikan satu. Jadinya El Yahweh. Gitu. Nah, perkembangan sejarah ya itu menjelaskan ya kalau bangsa Israel yang utara itu lebih condong menyembah yang El ini. Sementara yang selatan atau yang Yahudi itu menyembah yang YHWH gitu. Tapi pada hakikatnya mereka itu sama, menyembah sosok El Yahweh. Dan perlu diperhatikan, ini adalah hal yang wajar ya. Bukan berarti orang Israel itu saya tuduh menyembah berhala, enggak ya. Jadi yang namanya asimilasi ya, atau uskup saya tuh pernah ngajarin satu istilah demitologisasi ya. Ini artinya adalah mengadopsi suatu paham dari budaya asing ya, bahkan budaya pagan masuk ke dalam budaya sendiri, tapi pada saat mau diadopsi ini maknanya ini dikeluarkan dulu, dibuang gitu. Jadi diisi sama makna baru gitu loh. Jadi El sama Yah yang tadi, yang dewa-dewa yang pagan tadi, itu punya ritual sendiri, punya ritual berbeda sama ritual yang ada di Israel. Jadi ini suatu sesembahan yang baru jadinya bagi umat Israel itu sendiri, gitu Bang. Oke, jadi intinya sebenarnya hal-hal semacam itu juga terjadi ya, seperti sekarang. Contohnya misalnya kata neraka dan surga. Sebenarnya neraka dan surga ini kan
asli punya Hindu ini, ya kan? Istilah-istilahnya kan punya Nah, Hindu. ya, Cuman kita mencurinya, ya, kita mencurinya, kemudian tanda kutip kita ya. buang makna aslinya, tapi kita beri makna yang baru, gitu. Ya, Nah, ini terjadi hampir di setiap budaya, bahkan hampir terjadi seperti itu. Nah, cuman gini Bang, ada satu pertanyaan menarik ya Bang ya. Kalau memang kata Yahweh itu kan asalnya dari kata Yah ya, kata ya, Iyah, nama-nama Tuhan Iyah namanya. ya, Kalau memang itu adalah dulunya adalah sesembahan, ya kemungkinan besar itu sesembahan orang Midian ya, ya, kemungkinan juga benar. sesembahan orang Mesir. Ya, Kalau menurut Abang sendiri nih, menurut Bang Aldo, apakah itu hanya sekedar nama atau ada artinya di balik nama itu gitu? Misalnya seperti ini Bang, saya kasih contoh. Kalau orang Jawa itu kan namanya punya arti ya. Lain kalau kalau sama orang Batak itu juga namanya punya arti. Dia dia kalau ngasih nama anak itu ada artinya. Contohnya begini. Kalau kita kasih nama misalnya Tony begitu. Artinya apa Tony ini kan? Kan nggak ada iya, artinya. Tapi kalau orang Jawa ngasih nama Joko. Joko itu ada artinya, ya. iya. Kemudian dikasih nama lagi eh Sugianto. Itu ada artinya gitu. Nama itu ada maknanya. Nah, kalau menurut Bang Aldo nih, Bang, nama Iyah itu dia cuma sekedar nama atau punya arti, Bang, dalam bahasa orang-orang Midian atau bahasa orang Mesir gitu? Saya mesti cek lagi ya mengenai data ini ya. Jadi saya lupa-lupa ingat ya. Kalau nama Yah itu, uskup saya pernah ngomong artinya adalah hidup. Yah karena ada unsur hak gitu di situ. Cuman ya, saya harus cross check lagi. Yang saya ingat itu kata ini Adon. Kan jadi si Yahweh ini kan diucapkan karena disebut ini nama yang suci, disebut Adonai ya kan, sama orang Israel sama orang Yahudi. Nah, kata Adon itu sendiri ya berasal dari kata Ugaritik yang artinya adalah tuan atau bapa gitu. Nah, kalau Yahweh dari Yah itu kemungkinan, saya baru bisa bilang kemungkinan. Itu artinya adalah Yah itu kehidupan, hidup gitu. Tapi ada satu diskusi menarik nih, Bang. Hmm, Ketika Musa dia berhadapan dengan Firaun, Musa itu kan berkata begini, izinkanlah kami pergi ya ya. ke padang gurun untuk mempersembahkan korban kepada Iyah. Ya kan gitu Nah, di dalam kita baca itu. Tapi ya, tapi herannya Firaun itu ngomong begini, siapakah Iyah itu? Kan ada gitu penggalan-penggalan itu ya. dalam diskusi antara ini. Jadi ini membuat saya semakin yakin bahwa Iyah ini bukan berasal dari Mesir gitu loh, tapi ini Hmm, berasal dari tanah orang Midian. Kenapa? Karena orang Mesir itu tidak tahu siapakah Iyah itu. Makanya Firaun kan bertanya seperti itu. Tapi ada satu yang aneh juga. Gitu. Ada satu yang aneh juga ketika di mana Yah berfirman kepada Musa, dia berkata begini, supaya orang Mesir mengetahui. Perhatikan kata-kata ini. Supaya orang Mesir mengetahui bahwa akulah Iyah. Ini jadi aneh juga. Kalau orang Mesir tidak tahu siapa Yah itu, nggak mungkin supaya orang Mesir mengetahui kan gitu. Kalimatnya jadi begitu. Jadi saya agak ini bingung ini menarik ya. sebenarnya makna Yah ini apa gitu. Makanya saya berpendapat bahwa kata YHWH di dalam Bible itu banyak artinya. Hmm, Dia banyak artinya gitu. Makanya ketika Tuhan berkata kepada Yakub atau kepada siapa kalau tidak salah, dia mengatakan begini, dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri gitu. Aku menyatakan ya, kepadanya sebagai El Shaddai gitu, kalau tidak salah. Tapi dengan ya. namaku ya aku belum menyatakan diri. Nah, dari sini saya membuat satu kesimpulan bahwa penulis Bible itu memukul rata semua nama itu dibuat YHWH. Hmm, Padahal nama YHWH ini banyak artinya. Bisa dia hmm, seperti Bang Aldo bilang yang maha ada, ya bisa hmm. juga dia yang maha hidup. Makanya dikatakan supaya orang Mesir mengetahui bahwa iya ada di negeri ini gitu. Karena dalam pandangan orang-orang Timur Tengah, ketika itu mereka itu memiliki satu pendapat bahwa Tuhan itu sifatnya lokal gitu. Dewa itu sifatnya lokal.
Contohnya Hmm. begini, itu masih ada sampai sekarang, sampai detik ini itu masih ada. Ya, Contohnya Gondoruo itu adanya di Jawa, ya ya kan? Terus lokal. terus wewe gombel itu adanya di Jawa. Kalau Ya, kalau di Sumatera Utara namanya bukan wewe gombel, namanya begu ganjang begitu kan. Kalau di Manado lain lagi. Jadi sampai sekarang itu orang masih punya satu satu pemikiran, ya masih ada peninggalan bahwa di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat angker tertentu ada penunggunya gitu. Di ya, tempat ini penunggunya ini, di tempat ini ya. penunggunya ini. Jadi masyarakat Timur Tengah ketika itu mereka beranggapan bahwa dewa atau Tuhan itu sifatnya lokal. Dia ada Hmm. di sana, tapi nggak ada di sini. Jadi mereka itu beranggapan bahwa Yahweh itu adanya di Kanaan aja. Di Mesir Hmm. nggak ada Yahweh. Gitu. Iya, iya. Makanya Tuhan berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun supaya orang Mesir mengetahui bahwa iya ada di Ada di negeri ini sana. juga. Ya. Nah, gitu. Saya tidak bisa membantah ya. Bang Edis bilang tadi kalau dewa atau sesembahan Yah itu ada di Kanaan. Saya pernah membaca referensi seperti itu juga. Terus saya tambahkan ya, bangsa Mesir itu ya, si Firaun-Firaunnya ini itu meyakini kalau mereka adalah anak dari dewa Ra, dewa Ya, ya matahari itu gitu ya. benar. Itu nggak bisa dibantah Jadi itu. Ya. mereka ini punya dewa-dewa yang lain juga, tapi memang si I yang tadi itu, dewa I yang ada di Mesir itu bukan termasuk dewa yang besar gitu loh. Di dalam konstelasi atau panteon keluarga besar dewa-dewi Mesir gitu. Nah, yang saya dapatkan memang itu suatu hal yang wajar ya. Kalau suatu bangsa ini baru ada lalu meminjam Tuhan yang lain, Tuhan yang lain gitu ya, untuk dia sembah sendiri, untuk jadi dewanya atau sesembahannya di situ gitu. Jadi ini adalah hal yang wajar. Ini terjadi dari abad ke abad ya. Demikian. Ya, itu masih bisa kita lihat sih Bang, buktinya itu sampai sekarang masih ada. Contohnya adalah Siva, Vishnu, ya. Itu kan asal Hmm, usulnya dari India, nggak ada di benar, Indonesia. Ya, benar. dari India dibawa ke sini. Sama itu juga terjadi sampai detik ini. Orang Indonesia aslinya nggak ada yang menyembah Allah. Orang Indonesia nggak ada Iya, yang nyembah Allah tadi. Allah benar. itu kan impor dari luar, ya kan, Iya, dari iya. Arab. Ya. Dari Arab. Jadi sebenarnya banyak fakta dan kenyataan bahwa sebenarnya Tuhan dari negeri lain dibawa ke negeri lain. Ya, karena menganggap bahwa Ya, ketika ketika satu bangsa dia bersifat super power, dia mengalahkan bangsa lain. Misalnya bangsa Yunani, ketika bangsa Yunani mengalahkan bangsa Israel, maka pada saat itu orang Yunani itu pada saat yang sama mereka ingin menjajah budaya sekaligus agama. Jadi maunya orang Israel itu menyembah Zeus juga, dewanya orang nah, Yunani gitu benar, loh. Jadi benar. jadi di mana ada penaklukan bangsa, di situ pula ada yang menganggap bahwa oh Tuhan mereka yang menang nih. Berarti kita Ya, beribadah ganti Tuhan kita kan gitu. Itu terjadi di setiap manapun, di setiap lini manapun itu benar-benar. terjadi. Saya ingat ya, jadi pada saat perang antar bangsa, itu sebenarnya setiap bangsa itu berperang di bawah panji-panji sesembahannya. Ya. Iya, Nah, betul bangsa sekali. Itu Israel, juga bangsa saya baca. Yahudi, ya, itu kan 2 kali perang lawan bangsa Romawi kan. Nah, tahun 66 sampai 70 di Yerusalem perang mereka kalah sama bangsa Romawi ini, kalah. Pertempuran pertama, kuil atau bait suci di Yerusalem hancur, ya. Yerusalem hancur, tapi mereka nggak putus asa. Perang lagi yang kedua, bawa tetap panji-panji Adonai, ya. Kalah Tahun lagi. 132, 135 di bawah pada saat itu ada Mesiasnya namanya Bar Kokhba. Di Ya, Mesias Barua ya. Romawi di bawah panji-panji dewa Mars, dewa perang mereka. Tapi kalah juga gitu 2 kali sama dewa Mars. Makanya Mars Iya, ini jadi sangat legendaris namanya, sehingga kalau kita lihat di bahasa Inggris ya ada martial art atau seni bela diri martial, itu etimologinya asal katanya martial itu dari dewa Mars. Jadi dewa perangnya orang Romawi yang ngalahin orang Yahudi ini.
gitu. Ya, jadi supaya pemirsa bisa tahu ya bahwa hampir hampir di setiap kejadian perang itu selalu mengusung panji-panji Tuhannya dimanapun Ya, sampai benar. detik ini ya. Kalau masih bisa kita lihat sampai sekarang, contohnya ketika Israel diserang oleh negara-negara tetangganya, orang melihat itu ketika Israel menang, oh berarti Tuhannya dia yang lebih hebat. Ini masih terjadi sampai detik itu masih terjadi gitu loh. Iya, iya, Dan iya, iya. dan ketika orang berperang itu biasanya setiap tentara itu menyembah kepada Tuhannya. Dia kalau kita lihat foto-foto orang mau perang ya, tentara perang itu yang agama A begini, yang agama Kristen begini. Jadi tetap saja mereka itu sebenarnya mempercaya bahwa Tuhannya itu memberi kemenangan gitu. Dan itu Iya, terjadi dari dahulu sampai sekarang gitu. iya, iya. Dan Luar ketika biasa. bangsa itu menang, dia menganggap bahwa Tuhannya itu lebih hebat dari Tuhan yang lain. Gitu. Sampai detik ini itu terjadi seperti itu. Padahal si Tuhan geleng-geleng kepala ya. Ngeliatin ini manusia kenapa berperang terus gitu ya. Aduh. Iya, iya, iya. Ya iya itu. Makanya Yesus kan memberikan satu pengertian baru. Makanya ada satu nas yang paling menarik bahwa dia akan membuat, kalau tidak salah ya bunyi ayatnya, dia akan membuat orang mengganti pedangnya itu menjadi mata bajak. Gitu. Jadi di mana ada satu keadaan dunia bahwa orang-orang akan menempa pedangnya itu menjadi mata bajak. Gitu. Ini menjadi satu gambaran pengertian bahwa ada satu saat nanti di mana dunia ini berhenti berperang, yaitu di zaman kerajaan Mesias itu tadi. Amin, Itu amin, makanya amin. kita Kita semua berharap, nanti Tuhan Mesias. kita berharap demikian. Makanya Yesus datang ya, dia berpesan kasihilah musuh. Pada saat itu pemimpin bangsa-bangsa pengennya berperang mengalahkan musuh ya. Tidak ada istilahnya mengasihi musuh. Inilah pesan kasihnya Yesus sampai di atas kayu salib sendiri dia mengajarkannya gitu ya. Jadi ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya murid-murid Yesus ya pada saat itu nggak ikut-ikutan berperang. Jadi pada saat Yerusalem Yahudi berperang lawan Romawi, orang-orang Yahudi Kristen di Yerusalem itu pergi ke Pella ya. Pella itu jadi utara ke barat gitu ya, barat laut. Nah, itu ke Pella ke sana lalu berkembanglah di sana Yahudi Kristen. Begitu. Ini pesan yang luar biasa yang mau nggak mau Tuhan turun jadinya ya untuk memberikan pesan kasih ini. Manusia jangan berperang terus gitu ya. Tapi puji Tuhan kalau Ya, pesan itu jadi itulah akhirnya ada ya. ya itulah apa namanya diskusi yang kita dapatkan malam ini ya dari sejarah-sejarah manusia. Besok kita akan lanjutkan lagi mengenai perbedaan antara Yesus dengan yang lainnya gitu. Karena banyak begitu orang yang usungannya itu jargonnya agama, tapi akhirnya ekspansi, perang, menjarah gitu. Ini banyak seperti itu. Orang kalau ngerti itu mempelajari sejarah agama itu seperti itu. Oke, Bung Aldo, ini sudah 1,5 jam seperti janji kita. Diskusi yang sangat menarik sekali dan membawa banyak sekali pengertian. Luar biasa diskusi malam ini. Terima kasih sampai juga ketemu lagi, ya atas undangannya. Makasih banyak Bung Aldo udah hadir jadi bintang tamu di tempat saya ya. Ya, terima kasih juga. Shalom Aleihim. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Shalom.